Shalom, kami dari kelompok kelima akan menjelaskan tentang peralatan di laboratorium. Perkenalkan, nama saya Miosi Maya Claudia Purba, saya dari Prodi Kimia. Shalom, nama saya Jonathan Jalgedagdo, mahasiswa Prodi Kimia 2019. Saya Hatmiati Pakpahan. Selamat menyaksikan. Nomor 1 sebagai berikut. Tabung reaksi terbuat dari plastik ataupun kaca. Biasanya tabung reaksi memiliki diameter 10 sampai 20 makrometer dengan panjang 50 sampai 200 makrometer. Kegunaan dari tabung reaksi ini adalah mencampur, menampung, memanaskan suatu zat kimia dalam bentuk cair ataupun padat, dan biasanya digunakan untuk uji kualitatif. Nomor 2 sebagai berikut. Eliemeyer terbuat dari gelas boroksilat, berfungsi sebagai wadah untuk titrasi. Eliemeyer juga memiliki berbagai macam ukuran dari 25 ml sampai 2000 ml. Nomor 3 sebagai berikut. Gelas kimia atau sering juga disebut dengan gelas beker memiliki berbagai macam ukuran dari yang 25 ml sampai yang 4000 ml. Gelas kimia juga memiliki paru di atasnya. Kegunaan dari gelas kimia ini adalah menampung, memanaskan, juga mencampurkan zat-zat kimia dalam bentuk padat ataupun cair. Gelas kimia juga digunakan untuk mengukur suatu larutan, tapi dengan ketelitian yang sangat rendah. Nomor 4 sebagai berikut. Pipet tetes biasanya berbentuk seperti pensil, runcing di bawahnya. Pipet tetes memiliki dua varian, yaitu terbuat dari kaca dan yang terbuat dari plastik. Pipet tetes yang terbuat dari kaca memiliki karet di atasnya sebagai alat pengumpanya, sedangkan yang terbuat dari plastik langsung terbentuk dari plastik itu sendiri. Kegunaan dari pipet tetes ini adalah seperti namanya, untuk memindahkan tetesan-tetesan cairan ke dalam suatu wadah. Nomor 5 sebagai berikut. Pipet ukur memiliki bentuk seperti pensil atau pipi, tetapi runcing di bawah. Pipet ukur memiliki berbagai macam varian, dari 50 ml sampai ke 1 ml. Biasanya setiap ukuran itu memiliki kode warna. Pipet ukur juga memiliki kegunaan sebagai alat untuk mengukur suatu cairan dengan ketelitian yang sangat baik. Pipet ukur juga digunakan untuk memindahkan cairan ke wadah lain, dan juga untuk menggunakan pipet ukur ini kita membutuhkan balpam untuk menggunakannya. Nomor 6 sebagai berikut. Gelas ukur biasanya berbentuk seperti pipa. Dia terbuat dari plastik dan bagian bawahnya lebih luas daripada bagian batangnya. Gelas ukur memiliki paru di atasnya, dan juga gelas ukur memiliki berbagai macam varian dari 10 ml sampai ke 2 liter. Gelas ukur juga memiliki ketelitian yang sangat baik. Kegunaan dari gelas ukur ini sama seperti namanya, untuk mengukur. Jadi kegunaannya itu mengukur cairan dalam ketelitian yang sangat baik. Nomor 7 sebagai berikut. Labu ukur sama seperti namanya, berbentuk seperti labu. Labu ukur biasanya terbuat dari kaca. Labu ukur memiliki kegunaan sebagai wadah untuk pengenceran. Labu ukur biasanya juga memiliki berbagai macam ukuran, dari yang 5 ml sampai ke 5 liter. Nomor 8 sebagai berikut. Gelas arloji biasanya berbentuk seperti piring, tapi dalam ukuran yang lebih kecil. Gelas arloji terbuat dari kaca. Gelas arloji memiliki fungsi yaitu sebagai tutup dalam pemanasan menggunakan gelas kimia. Selanjutnya sebagai wadah untuk penimbangan. Selanjutnya
sebagai wadah untuk tempat pengeringan dalam desilator. Selanjutnya sebagai tempat benda dalam proses pengamatan. Biasanya gelas arloji ini digunakan untuk bahan-bahan padat dalam zat kimia. Nomor 9 sebagai berikut. Buret biasanya memiliki kemiripan dengan pipet ukur, di mana mereka sama-sama berbentuk seperti pensil, tetapi perbedaannya yaitu buret memiliki klep penyangga untuk mengatur keluarnya cairan, sedangkan pipet ukur tidak memilikinya. Kemudian pipet buret juga terbuat dari kaca dan memiliki berbagai macam ukuran, dari 25 ml sampai ke 100 ml. Buret juga memiliki berbagai macam fungsi, yaitu sebagai tempat titrasi dengan presi atau tekanan tinggi, dan sebagai tempat larutan pengukuran larutan. Nomor 10 sebagai berikut. Desilator biasanya terbuat dari kaca. Desilator memiliki fungsi sebagai tempat pengeringan suatu zat yang mengandung aquades. Biasanya di dalam desilator ini terdapat zat yang dapat menyerap air. Contohnya itu asam sulfat pekat. Nomor 11 sebagai berikut. Pipet volume. Pipet volume atau sering juga disebut dengan pipet gondok biasanya berbentuk seperti pensil, tetapi dia memiliki suatu gondokan di atasnya. Pipet gondok ini memiliki berbagai macam ukuran, dari yang 5 ml sampai yang 50 ml. Kegunaan dari pipet volume ini biasanya digunakan untuk memindahkan suatu zat cairan dengan ketelitian yang lebih tinggi daripada gelas kimia dan juga gelas ukur. Yang selanjutnya ada botol pereaksi. Botol pereaksi atau yang bisa disebut botol reagen ini digunakan sebagai wadah ataupun tempat menyimpan bahan-bahan kimia. Berikutnya ada corong pisah. Alat ini biasa digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Kemudian ada termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Selanjutnya ada cawan Petri. Cawan Petri ini digunakan untuk membiarkan sel. Cawan Petri selalu digunakan berpasangan, yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang ukurannya besar merupakan tutupnya. Kemudian ada spatula untuk mengambil bahan kimia bentuk padatan maupun kristal. Berikutnya ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk campuran senyawa, membantu pelarutan, dan untuk membantu proses penuangan. Yang kemudian ada kawat kasa. Kawat kasa ini digunakan untuk menahan beker ataupun labu ketika proses pemanasan penggunaan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Kemudian ada kaki 3. Kaki 3 ini digunakan sebagai penahan kawat kasa tadi dan penyangga ketika proses pemanasan. Kaki 3 dalam laboratorium terbuat dari besi yang mempunyai 3 kaki sesuai dengan namanya. Kemudian ada pembakar spiritus. Pembakar spiritus ini berfungsi untuk memanaskan bahan kimia. Lalu ada statif. Statif ini digunakan untuk menegakkan buret, corong pisah, dan peralatan gelas lainnya pada saat digunakan untuk proses percobaan. Kemudian ada klem buret. Klem buret ini digunakan untuk menjepit ataupun memegang buret agar posisinya stabil saat akan melakukan proses titrasi. Nah, teman-teman, selanjutnya ialah lumpang dan alu. Lumpang dan alu berfungsi untuk menghaluskan bahan organik dan anorganik sebelum dilakukan suatu perlakuan. Kemudian setelah itu ada botol semprot. Botol semprot berfungsi untuk menyimpan aquades dan juga digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut di dalam air. Cara menggunakan botol semprot yaitu dengan menekan botol semprot sehingga nanti aquades akan keluar melalui selang atau saluran. Kemudian setelah itu ada rak tabung reaksi. Sesuai dengan namanya, rak tabung reaksi ini berfungsi untuk tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan juga menjaga agar tabung reaksi tidak berjamur.
Rak tabung reaksi ini pada umumnya terbuat dari kayu, dan juga terdapat 12 lubang dan 12 cekungan yang berfungsi untuk tempat dari tabung reaksi itu sendiri. Untuk ukuran dari rak tabung reaksi biasanya berkisar sekitar 20 kali 10 cm. Dan juga di sisi lain, terdapat 6 kayu yang berfungsi untuk mengeringkan tabung reaksi. Selanjutnya yaitu penjepit kayu. Sesuai dengan namanya, penjepit kayu ini terbuat dari kayu. Penjepit kayu berfungsi untuk menjepit suatu benda ataupun alat-alat yang akan digunakan pada saat proses pemanasan. Mengapa kita menggunakan penjepit kayu? Alasannya ialah agar ketika melakukan proses pemanasan, tangan kita atau kulit kita tidak bersentuhan langsung dengan alat-alat tersebut. Kemudian selanjutnya ialah kertas saring. Kertas saring berfungsi untuk memisahkan antara cairan dengan partikel suspensi, yaitu memisahkan antara zat padat dengan zat terlarut dengan tujuan untuk mengeringkan zat padat. Selanjutnya yaitu corong. Corong berfungsi untuk memudahkan dalam memindahkan suatu larutan atau cairan agar tidak mudah tumpah. Kemudian selanjutnya karet pengisap. Karet pengisap sesuai dengan namanya yaitu berfungsi untuk mengisap suatu larutan yang berasal dari botol dan biasanya disambungkan dengan pipet ukur. Kemudian selanjutnya yaitu plat tetes. Plat tetes berfungsi untuk penguji keasaman suatu larutan ataupun mereaksikan suatu larutan. Plat tetes pada umumnya terbuat dari porselen dan juga memiliki 6, 12, dan 16 lubang tetes. Dan yang terakhir ialah kertas lakmus. Kertas lakmus berfungsi untuk mengecek suatu sampel apakah bersifat basa atau bersifat asam, dan juga untuk menentukan pH dari suatu larutan yang akan diukur. Nah, teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.